Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam mahasiswa sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di kuliah yang lalu, bahwa kita akan kuliah daring untuk topik sistem imun atau imunomodulator ini. Dan harapannya adalah dengan dilakukan daring ini kalian akan lebih fokus. Dan memang saya sengaja merekam kuliah ini karena biar para mahasiswa bisa memutar kembali kemungkinan ada hal-hal yang tidak jelas atau kalian dalam posisi yang belum siap untuk menerima kuliah karena keadaan yang terlalu banyak kuliah misalnya. Jadi pada kuliah ini kita akan bahas terkait dengan sistem imun atau imun modulator. Kemudian kita akan mulai dengan definisi dari sistem kekebalan tubuh. Untuk referensinya nanti setelah slide ini ya. Jadi sistem kekebalan tubuh itu adalah kemampuan tubuh untuk mengidentifikasi, menahan maupun menghilangkan sejumlah besar zat-zat yang berbahaya, misalnya mikroorganisme dan sebagainya, yang memungkinkan tubuh itu untuk dapat mencegah atau melawan penyakit dengan menghambat kerusakan jaringan. Jadi apa yang dimaksud dengan imunomodulator sekarang? Kalau imunomodulator adalah zatnya atau substansinya yang dapat memodifikasi respon imun tadi itu terhadap antigen, jadi zat-zat berbahaya yang masuk itu, yang datang dari dalam maupun dari luar tubuh, dan tentu saja ini akan mengancam kesehatan. Senyawa imunomodulator ini itu kaitannya dengan fitoterapi. Kemarin kita sudah bahas ya, itu berarti berasal dari bahan alam. Tapi apakah ada imunomodulator yang berasal dari bukan bahan alam? Banyak sekali yang sintetis, yang termasuk yang kemarin kita bahas yang kemis itu juga banyak sekali. Kemudian imunomodulator ini juga dia akan bisa menyeimbangkan sistem imun. Kemudian ketika sistem imun itu terlalu lemah atau misalnya pada saat infeksi, maka imunomodulator ini dapat meningkatkan responnya. Jadi sebaliknya, jika pada saat itu sistem imun itu terlalu aktif, misalnya pada suatu penyakit autoimun misalnya, maka imunomodulator ini dapat menurunkan keadaan sistem autoimun atau imun yang terlalu tinggi tadi itu. Jadi sekarang yang disebut dengan fitoterapi imunomodulator. Jadi fitoimunomodulator adalah penggunaan bahan-bahan alam dalam hal ini adalah tanaman yang digunakan untuk dapat mempengaruhi atau merespon sistem kekebalan tubuh itu, dan akhirnya sistem kekebalan tubuh itu akan memiliki peran yang penting di dalam melawan suatu penyakit tertentu. Misalnya penyakit apa yang biasanya sistem imunnya naik, yaitu misalnya sistem penyakit infeksi, jelas ya. Kemudian ada penyakit kanker dan penyakit yang lainnya. Dan ini dapat imunomodulator yang di dalam tubuh yang masuk itu yang dikonsumsi itu dapat digunakan untuk membantu menyeimbangkan keseimbangan dan fungsi yang tepat dari sistem kekebalan tersebut tadi. Jadi kita bisa mempergunakannya itu bisa digunakan untuk menaikkan sistem imun atau menurunkan sistem imun tersebut. Dan nanti kan kita jumpai beberapa jenis tanaman yang memang bisa digunakan untuk atau memiliki efek imunomodulator. Seperti apa? Seperti ginseng, meniran yang Anda tahu, kemudian sambiloto, ada bawang putih yang kemarin kita bahas pada saat cancer dan sebagainya. Tapi juga sama bahwa semua pengobatan, tidak hanya kemoterapi tetapi juga fitoterapi, itu penggunaannya itu lebih baik berkonsultasi dulu dengan profesional kesehatan, sehingga hasilnya itu dapat memberikan seperti yang kita inginkan, seperti yang diinginkan ya. Jadi
karena penggunaan beberapa tumbuhan itu juga bisa berinteraksi dengan obat-obat yang lain ataupun memiliki efek samping. Sepertinya apa? Seperti penggunaan kemarin kita bahas ya sedikit ya, misalnya kayak bawang putih yang terlalu banyak misalnya, mudah untuk terjadi pendarahan dan sebagainya. Nah, ini adalah literatur yang dipakai untuk kuliah terkait dengan sistem imun ini. Yang pertama adalah dari Abbas AK, yaitu Basic Immunology Function on Disorder of the Immune System. Kemudian juga dari Iris, Herbal Medicine, Biomolecular and Clinical Aspect. Sama seperti kuliah-kuliah saya bahwa ini ada sebagai pegangan, tetapi lebih banyak nanti kaitannya adalah dengan jurnal-jurnal, karena jurnal ini akan memberikan informasi yang lebih update terkait dengan apa yang kita bahas sekarang. Kita lanjutkan. Nah, pada slide berikut ini kita akan membahas terkait bagaimana suatu patogen atau suatu benda asing itu dapat berdampak pada sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ketika suatu benda asing, misalnya ini adalah mikroorganisme, itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memberikan suatu respon yang menyebabkan terjadinya suatu inflamasi atau peradangan dan sebagainya. Nah, patogen ini jika tidak ditangani tentu saja dia bisa menyebabkan timbulnya suatu penyakit. Nah, sistem imun di dalam tubuh kita ini akan memberikan suatu respon dalam bentuk dalam bentuk menghasilkan suatu senyawa atau juga bahwa dia mempunyai suatu sistem pertahanan. Makanya sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sistem kekebalan tubuh adaptif atau spesifik atau yang acquired. Dan yang kedua adalah innate. Innate itu adalah sistem kekebalan bawaan ya, jadi imunitas alamiah atau kebawaan yang disebut juga dengan imun sistem non spesifik. Di dalam sistem imun bawaan atau non spesifik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah first line of defense, itu terdiri berbagai macam sistem pertahanan di situ. Yang pertama adalah adanya kulit ya, skin. Jadi di dalam kulit itu terdapat ekskresi seperti keringat ya, ada juga asam-asam lemak yang dia mengandung banyak garam sehingga dia bisa menghambat lajunya bakteri. Kemudian ada hal yang lain yang mungkin juga termasuk di dalam sistem pertahanan tubuh first defense ini adalah membran mukosa. Jadi di dalam saluran pernafasan itu juga mengeluarkan lending yang akan memerangkap bakteri, kemudian sekresi-sekresi yang lain, misalnya ada air liur, kemudian juga air mata. Jadi yang mengandung lisosim ya. Kemudian juga asam di lambung itu dapat membunuh bakteri. Kemudian ada lagi misalnya kayak air susu ibu, dia mengandung laktoperosidase. Kemudian ada lagi bakteri normal. Masih ingat ya waktu di mikrobiologi itu ada bakteri normal yang terdapat di dalam kulit ya, maupun terdapat di dalam saluran pencernaan, maupun juga ada di dalam seput kelamin, sehingga dia bisa menghambat laju pertumbuhan mikroorganisme lain yang di situ. Karena sama-sama membutuhkan media ya, jadi ini dia bisa digunakan untuk menghambat laju pertumbuhan. Kemudian itu tadi line pertama ya, jadi ada kulit, ada membran mukosa. Kemudian pertahanan lapis kedua, jadi ketika masuknya mikroorganisme ini maka tubuh itu akan memberikan inflamasi. Jadi sebetulnya inflamasi ini adalah reaksi akibat infeksi yang masuk, sehingga arteriol di daerah yang terluka itu bisa menyuplai darah ke daerah yang terluka tadi. Kemudian suplai darah ini tentu saja dia dikontrol oleh beberapa macam enzim, kemudian seperti serotonin, kemudian
dengan beberapa komponennya, maksudnya serotonin, kemudian platelet, basofil dan sebagainya. Kemudian juga ada fagositosis, kemudian juga sel pembunuh alami yang mampu menghancurkan materi asing tadi yang masuk kayak gitu. Kemudian ada juga protein komplemen, protein komplemen dia akan menempel pada mikroba yang masuk. Kemudian juga ada interferon protein ya. Jadi ini ada semacam protein yang digunakan untuk membuat dia bisa mengikat atau terhadap partikel virus kalau interferon. Kemudian juga ada lagi sitokin yang dia bisa memberikan bersama-sama dengan susunan saraf pusat dan sistem jaringan lain itu dapat merespon pesan terkait dengan adanya mikroorganisme yang masuk tadi. Kemudian jadi kalau kita lihat tadi itu, maka efektor utama di dalam imunitas bawaan yang terdapat dalam second line of defense tadi ada granulosit, ada makrofag, ada sel pembunuh alami dan sebagainya. Ada sel mast, basofil dan sebagainya. Ini lebih ke sel-sel ya. Kemudian yang kedua adalah sistem imun acquired atau sistem imun spesifik. Nah, ini sistem imun yang spesifik ini atau adaptif ini terbentuk ketika pada imun sudah melalui sistem pertahanan lapis pertama, lapis kedua, maka ada pertahanan lapis ketiga. Nah, ini yang lapis ketiga ini yang disebut sebagai acquired immune system. Di dalam pertahanan lapis ketiga ini memerlukan suatu waktu yang lebih lama ya, jadi memerlukan suatu proses. Kalau yang pertama tadi kan memang untuk istilahnya itu tentaranya sudah ada kayak gitu, sudah sudah tersedia, tinggal maju kayak gitu aja. Tapi kalau yang lain ketiga ini dia memerlukan suatu waktu untuk melakukan proliferasi dan diferensiasi dari suatu limfosit. Digunakan untuk menghasilkan respon yang lebih efektif. Jadi intinya itu lebih spesifik untuk menghadapi mikroba yang masuk tadi itu. Maka terdapat dua jenis pertahanan yang ketiga ini. Yang pertama adalah secara humoral, kemudian yang kedua adalah secara selular. Nah, secara humoral ini akan diperantarai oleh antibodi. Jadi dia mengeluarkan antibodi di sini. Untuk yang lapis ketiga diperantarai oleh limfosit B. Dia berfungsi sebagai pertahanan terhadap mikroba yang ekstraseluler. Jadi ini adalah antibodi yang dikeluarkan oleh B limfosit secara humoral. Kemudian yang secara selular ini akan diperantarai oleh sel limfosit dan berperan sebagai pertahanan terhadap mikroba intraselular ya. Kalau yang B limfosit tadi itu yang ekstraselular, kemudian yang limfosit T ini kadang-kadang kita nyebutnya sebagai sel T kayak gitu, maka dia secara intraselular. Nah, efektor utama jadi yang perlu diperhatikan pada sistem pertahanan lapis ketiga ini adalah pada imunitas adaptif. Ini adalah adanya limfosit B, limfosit T, dan ini berperan di dalam respon kekebalan terhadap infeksi. Mungkin juga seperti tumor, serta juga bisa memediasi penolakan terkait dengan transplantasi dan autoimunitas. Jadi ini adalah gambaran terkait dengan sistem imun. Sebetulnya ini untuk lebih memberikan pembahasan yang atau rangkuman lah dari tadi yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, bahwa di dalam sistem imun ketika mikroba itu masuk maka akan terjadi
pertahanan sistem imun dari yang pertama adalah dari innate ya, kemudian melawan patogen yang menyerang. Kemudian yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa dia sistemnya non spesifik, itu adalah melalui kulit ya. Kemudian ada sistem lain lagi yang diperantarai oleh fagosit, kemudian sel dendrit, komplement dan sebagainya. Kemudian setelah sistem pertama tadi itu, lain pertama dan lain kedua ya, pertahanan pertama dan pertahanan yang kedua itu sudah terlalui, kemudian dia akan masuk di dalam sistem imun yang spesifik yang diperantarai oleh sistem humoral dan sistem selular. Untuk sistem yang humoral maka dia akan diperantarai oleh limfosit B yang biasanya untuk pertahanan terhadap mikroba yang ekstraseluler, keluarannya adalah suatu antibodi. Kemudian pada sistem yang satunya lagi adalah sel T ya, atau limfosit sel T yang kemudian dia akan mengeluarkan sel T. Nah, kita sekarang sudah sampai pada bahasan terkait dengan imunomodulator ya. Jadi kalau imunomodulator itu adalah senyawanya, agen yang digunakan di dalam berperan di dalam sistem imun ini. Nah, imunomodulator itu dia bisa berperan menjadi suatu imunostimulan maupun imunosupresan. Kalau pada saat dia berperan sebagai imunostimulan, maka imunomodulator ini atau senyawa ini dapat meningkatkan komponen sistem imun. Jadi dia dapat diberikan untuk meningkatkan respon sistem imun terhadap suatu penyakit ataupun infeksi. Nah, ini kita dibagi menjadi dua, yaitu spesifik, imunostimulan spesifik dan imunostimulan non spesifik. Kalau yang non spesifik maka dia digunakan atau senyawa yang mampu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap berbagai jenis infeksi secara umum, tapi dia tidak menerbitkan pada patogen tertentu ya. Jelas ini karena sifatnya adalah non spesifik. Kemudian kalau imunostimulan spesifik adalah obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun tetapi untuk melawan patogen tertentu. Jadi dia bisa digunakan untuk meningkatkan proliferasi sel T misalnya, kemudian sel B misalnya, kemudian serta produksi antibodi yang digunakan untuk menghancurkan suatu benda asing. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh imunomodulator yang bersifat imunostimulan ini ya? Ini dari tanaman, biasanya yang banyak terdapat pada fitoterapi, misalnya pada meniran dan kunyit. Itu meniran pada kunyit itu nanti kita akan lihat seperti ketika membahas masalah kanker yang kemarin, itu ada mekanismenya bagaimana dia bisa meningkatkan sistem imun atau meningkatkan stimulan pada suatu manusia misalnya. Nah, misalnya apa? Kalau secara empiris itu biasanya memang tanaman-tanaman ini biasa digunakan untuk orang-orang yang penyembuhan infeksi cacar air misalnya, kayak gitu tuh banyak yang mempergunakan penggunaan mineral. Kemudian kunyit ini juga banyak karena dia bersifat sebagai anti peradangan, maka dia dapat memelihara sistem pencernaan sehingga dapat meningkatkan absorpsi nutrisi misalnya. Kemudian apa yang disebut dengan imunosupresif? Tadi kan kita sudah bahas terkait dengan imunosupresan ya. Kalau imunosupresif ini adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menekan, namanya juga supresan. Maka dia dapat menekan respon imun, kemudian meredakan hiperinflamasi, jadi mengatasi penyakit autoimun. Dan ya itu yang isinya yang dia dapat menekan terjadinya senyawa yang dapat digunakan untuk menekan respon sistem imun. Nah, ini juga ada beberapa macam biasanya
menyebabkan penekanan ini biasanya terjadi misalnya pada kasus-kasus seperti penyakit-penyakit autoimun tadi kita udah sampaikan, kemudian juga transplantasi organ ya gitu ya. Jadi itu biasanya dipergunakan imunosupresan. Nah, ini adalah pembagian terkait dengan klasifikasi dari imunomodulator. Jadi imunomodulator itu kan sebenarnya dapat mempengaruhi terkait dengan sistem imun. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adjuvan, misalnya kita mulai dari yang bawah ya. Jadi ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Dan ini dianggap sebagai suatu sistem stimulan yang imun yang spesifik. Jadi spesifik untuk meningkatkan efektivitas dan dari vaksin. Jadi ini pembagian masih secara umum. Jadi imunomodulator secara klinis ya pembagiannya. Kemudian imunosupresan atau imunosupresif ini merupakan senyawa yang digunakan untuk menekan respon imun. Tadi kita udah bahas sedikit sebelumnya, yaitu bisa digunakan untuk autoimun, kemudian untuk hiperinflamasi, untuk penolakan transplantasi, mencegah penolakan transplantasi dan sebagainya. Jadi imunosupresan ini digunakan untuk menghambat terjadinya respon imun pada transplantasi organ dan penyakit autoimun. Kemudian bagaimana dengan imunostimulan? Nah, imunostimulan ini tadi kita sudah bahas ya. Jadi ini adalah senyawa yang dapat menstimulasi terjadinya sistem imun dengan meningkatkan komponen-komponen sistem imun. Tadi kita sudah bahas ya, ada yang infeksi untuk yang meningkatkan dengan sel B, sel T dan sebagainya. Jadi ini bisa digunakan untuk melawan penyakit yang spesifik maupun yang tidak spesifik. Biasanya kalau tidak spesifik nanti kita masuknya ke tadi kita lihat pertahanan lapis pertama, lapis kedua ya. Jadi semua pokoknya yang masuk, mikroorganisme yang masuk di yang tidak spesifik maka akan diproduksi dengan dicoba untuk diusir, coba untuk ini kan dengan menggunakan sistem pertahanan lapis pertama dan kedua. Nanti kalau sudah yang spesifik biasanya masuk ke pada lapis yang ketiga. Nah, ini yang perlu kita kita menjadi satu perhatian bahwa penggunaan imunomodulator itu memang dan spesifiknya imunostimulan tuh sebaiknya dibatasi ya. Kalau saya baca di beberapa macam jurnal itu dibatasi sekitar 6-8 minggu atau bisa juga dengan konsultasi dokter, karena kalau penggunaan apapun tuh yang penggunaan secara terus menerus, apalagi kok dosis juga banyak kayak gitu tuh, kalau tidak dikonsultasikan pada ahlinya maka akibatnya bisa tidak baik. Misalnya kalau dengan sistem dengan imunomodulator ini takutnya malah jadi timbulnya suatu penyakit autoimun. Jadi kita tetap harus lebih berhati-hati di dalam penggunaannya. Nah, ini adalah beberapa web yang nanti bisa Anda gunakan, tetapi tidak terbatas dari web ini ya. Jadi Anda bisa mempergunakan yang lainnya juga. Maksudnya adalah apapun lah yang membuat Anda itu menjadi lebih paham terkait sistem imun yang ada di dalam tubuh, bagaimana reaksinya terkait suatu imunomodulator yang masuk kayak gitu. Nanti Anda bisa lihat. Ini hanya beberapa macam contoh dari link atau web yang bisa Anda gunakan untuk membuat Anda lebih paham terkait dengan sistem imun. Sebenarnya mungkin yang di mata kuliah yang lain mungkin sudah diajarkan. Kalau saya hanya sekedar memberikan gambaran gambaran yang sudah Anda pelajari aja. Kita akan belajar terkait dengan patofisiologi penyakit sistem imun, di mana ini adalah studi tentang mekanisme seluler dan juga molekular yang mungkin menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu gagal berfungsi secara normal. Nah, ini ada mencakup dua gangguan di dalam patofisiologi sistem imun. Yang pertama adalah hipoaktivitas atau imunodefisiensi ya. Jadi kalau hipo itu kan artinya kurang ya. Jadi imunodefisiensi atau terlalu lemah, atau juga hiperaktivitas, atau bisa kalau dalam sistem imun disebut sebagai suatu autoimun yaitu atau terlalu aktif, yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan sehat atau menjadikan sebagai inflamasi.
Yang pertama terkait dengan patofisiologi penyakit sistem imunnya adalah imunodefisiensi ya. Jadi imunodefisiensi atau defisiensi sistem imun itu adalah kondisi melemahnya atau terganggunya sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh itu kesulitan melawan infeksi, baik itu dari virus, bakteri, jamur maupun parasit. Akibatnya apa? Maka akibatnya adalah pengidapnya itu menjadi rentan terhadap infeksi yang berulang ya, menjadi parah ataupun menjadi kronis. Nah, kondisi ini bisa disebabkan karena adanya memang kelainan bawaan atau adanya karena dapat dari penyakit yang lain. Yang dimaksud dengan kondisi bawaan ini adalah yang karena memang dia turunnya seperti itu. Jadi imunodefisiensi ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah imunodefisiensi primer atau IDP ya. Ini adalah kondisi bawaan ya, karena dia memang diperoleh dari lahirnya karena terjadinya kelainan genetik yang diturunkan sejak lahir, sehingga tubuh itu mempunyai kemampuan atau mempunyai perbedaan secara normal di dalam memproduksi sel imun seperti tadi ya, sel-sel B, kemudian sel T dari limfosit ya, limfosit B, limfosit T. Contoh penyakitnya apa? Contohnya penyakitnya adalah severe combined immunodeficiency atau juga X-linked agammaglobulinemia. Jadi ini Anda bisa nanti mencari contoh penyakit yang lain yang disebabkan karena imunodefisiensi yang terjadi secara genetik atau bawaan. Kemudian yang kedua adalah imunodefisiensi sekunder. Jadi imunodefisiensi sekunder itu adalah kondisi yang terjadinya defisiensi terkait dengan sistem imun, yaitu kemampuan sistem imunnya akibat karena adanya faktor luar. Jadi faktor luarnya itu apa? Faktor luarnya itu seperti penyakit ya, biasanya karena penyakit apa yang bisa menyebabkan terjadinya imunodefisiensi, yaitu seperti AIDS ya, HIV, kemudian yang memang dia menyerang sel kekebalan tubuh, kemudian adanya karena efek samping karena pengobatan sistem kemoterapi misalnya, efek samping kemoterapi misalnya, kemudian juga atau penggunaan obat-obatan imunosupresan kayak gitu. Jadi karena ditekan terus kayak gitu kan obat-obatan imunosupresan sehingga menyebabkan terjadi imunodefisiensi. Kemudian juga masih ada penyebab yang lain terkait dengan gaya hidup dan nutrisi. Jadi seperti malnutrisi atau kekurangan gizi yang ekstrim, tentu saja ini bisa menyebabkan terjadinya imunodefisiensi. Nah, gambar di slide itu adalah tanda peringatan dari IDP yang dikembangkan oleh oleh peneliti yang namanya adalah Jeffrey Model Foundation, yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini terkait dengan bahwa di dalam tubuh seseorang itu menderita suatu imunodefisiensi atau tidak. Contohnya yang adalah ini ada 10 ya, nanti kalau saya mungkin tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi gambar ini kan menunjukkan yang nomor 1 ini adalah terjadinya misalnya 4 kali 4, ini bawahnya ada tulisannya ya, nanti Anda bisa baca sendiri, tapi oke lah, ini kita bacakan beberapa di antaranya. Contohnya adalah terjadi infeksi telinga 4 kali dalam 1 tahun ya. Biasanya infeksi telinga itu jarang ya biasanya jarang sih infeksi telinga itu, tapi ini terjadi sampai 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian infeksi sinus ini terjadi yang serius ya, tentu saja dalam 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian penggunaan antibiotik yang sudah panjang tetapi hasilnya itu minim atau kurang efektif kayak gitu. Penyakit yang kedua terkait dengan sistem imun ini adalah penyakit autoimun. Jadi kalau tadi adalah imunodefisiensi ya, kalau sekarang justru autoimun. Jadi kebalikannya.
Jadi apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi saat sistem kekebalan tubuh itu yang biasanya harus melindungi tapi justru menyerang sel sehat dalam tubuh sendiri ya. Jadi dia lebih kebalikannya lah dari yang seharusnya. Jadi jika imunodefiansi yang kita bahas sebelumnya itu adalah ditandai dengan sistem imun yang lemah, tetapi kalau autoimun itu maka ditandai dengan sistem ya, imun yang malah justru terlalu aktif. Nah, pada kondisi sistem imun ini atau autoimun ini, maka sistem imun itu dia mengenali sel atau bagian tubuh kita itu sebagai suatu bahan asing kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam posisi yang normal kan adanya antigen, kemudian adanya infeksi mikroba misalnya, itu baru terdetek, maka tubuh baru akan memproduksi. Tetapi dalam kondisi autoimun ini, si sistem imun ini tuh dia melihat bagian tubuh dari kita itu sebagai suatu antigen, yaitu sehingga dia akan melepaskan antibodi misalnya, autoantibodi dari sel. Dia akan melakukan sel B melakukan antibodi misalnya, sehingga dia dapat menyerang sel-sel yang sehat. Nah, bagaimana penyebabnya? Apakah yang menyebabkan terjadinya autoimun ini? Maka ini masih belum bisa diketahui dengan jelas. Jadi nanti maka itulah yang menyebabkan penanganannya itu agak lebih merepotkan, karena penyebabnya itu apa gitu itu masih belum dijelas. Contohnya misalnya psoriasis, kemudian lupus dan sebagainya. Ini biasanya kadang-kadang suka karena adanya psikologis juga ya, stres dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadi salah satu penyebab atau pemicu terjadinya autoimun. Yang ketiga adalah penyakit infeksi. Jadi tadi ada imunodefiansi, kemudian autoimun, yang ini adalah penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini tadi 3 slide terakhir tadi itu ya, saya mengadop dari untuk gambarnya saja saya mengadop dari AI ya. Jadi disclaimer, saya meminjam dari AI untuk memberikan gambaran saja sih sebetulnya terkait dengan bagaimana suatu mikroba itu masuk ke dalam tubuh, ke berkembang biak, kemudian dia menyebabkan terjadinya suatu perubahan di dalam tubuh kita, kemudian dia juga bagaimana akhirnya sistem imun itu bekerja, kemudian menghasilkan di dalam lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga menghasilkan sel B, sel T dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari. Yang jelas paling tidak ada 3 penyakit yang berkaitan dengan sistem imun atau melibatkan dengan sistem imun, terkait dengan defisiensi, kemudian hiperdefisiensi, dan juga penyakit infeksi ini. Di dalam fitoterapi sistem imun ini kita akan kembali lagi, kita akan melakukan pendekatan secara empiris dan secara saintifik. Anda sudah tahu terkait dengan pendekatan secara empiris, dan ini kalau di dalam fitoterapi ada sudah banyak hal yang dilakukan, yaitu dengan melakukan etnomedicine, yaitu jadi pencarian senyawa-senyawa atau pencarian ramuan-ramuan dan sebagainya yang berkaitan dengan meningkatkan sistem imun. Tapi memang agak susah dalam artian karena sistem imun kan sebetulnya istilah ini kan istilah medis ya. Jadi di dalam buku-buku atau di dalam formula-formula biasanya bukan sistem imun, tetapi misalnya untuk pertahanan kesehatan atau meningkatkan kesehatan dan sebagainya gitu, untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan pendekatan saintifik yang untuk pendekatan empiris. Pendekatan empiris ini biasanya bersumber pada banyak buku-buku kuno yang valid ya, seperti Seratentini, kemudian Heine. Udah pernah buka belum bukunya? Kalau ada ini ya
kalau ada waktu bagus, menarik kalau Anda punya waktu. Ada serat centini, kemudian capek puyang warisan nenek moyang, kemudian ada serat primbon, jambi Jawa, kemudian usada, kemudian ada hasil survei etnomedicine juga. Masih ingat ya akan yang Ristoja kemarin kita bahas untuk anti cancer. Kemudian ada produk jamu yang telah yang lebih dari 30 tahun terdapat di POM misalnya kayak gitu. Kemudian kenyataannya di masyarakat ya banyak sih sebenarnya orang yang suka meminum meminum bahan-bahan tanaman yang digunakan untuk meningkatkan tubuh biar selalu sehat seperti itu. Jadi istilahnya kan karena memang kembali tadi ke slide sebelumnya bahwa sistem imun itu kan yang istilah ini kan istilah medis, sehingga kalau di dalam buku-buku ini pasti istilahnya untuk menjaga kesehatan kayak gitu. Ini contoh satu ramuan ya yang dipergunakan secara tradisional ya. Jadi yaitu tadi dengan cara merebus sambiloto, kemudian dibiarkan mendidih, kemudian bisa diminum ya setelah disaring tentu saja, kemudian diminum hasil rebusannya. Nanti Anda bisa baca ini karena memang kalau sambiloto itu kan ada andrografolit ya, dan itu adalah diterpenlakton dan pahit, sehingga meminumnya bisa ditambah dengan madu. Madu sendiri juga mempunyai kemampuan di dalam peningkatan sistem imun atau untuk menjaga kesehatan ini. Berikut adalah surat edaran dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 ya. Jadi nomornya Anda bisa lihat ini. Ini adalah perihal terkait dengan formulasi jamu yang dapat digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian ramuan ini terdiri dari berbagai macam bahan alam ya. Ini dulu bisa digunakan juga untuk itu pada saat terjadinya pandemi gitu. Jadi keluarnya itu pada saat pandemi ini untuk meningkatkan sistem tubuh ya. Ini ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada jeruk nipis, ada kayu manis dan sebagainya. Ini ada pegagan, ada jahe merah, ada temulawak. Kemudian juga ada bawang putih, ada daun kelor, ada kencur. Ini ramuannya nanti Anda bisa baca sendiri di pendekatan saintifik itu sebetulnya hampir sama dengan ketika kita bahas kemarin terkait dengan penyakit kanker ya. Cuma mungkin biar agak sedikit berbeda, maka kita berikan misalnya caranya di laboratorium yang terkait dengan imunomodulator adalah seperti ini. Misalnya pembuktian aktivitas anti imunostimulan ya. Jadi kalau ini kan bagaimana kita membuktikan kalau dia bersifat imunostimulan? Kalau di in vitro juga bisa sih sebetulnya, bisa in vitro bisa in vivo. Maka yang pertama adalah kita mengetahui ekstraksi bahan alam yang sudah kita tetapkan bahwa dia nanti akan diteliti untuk atau dibuktikan bahwa dia mempunyai aktivitas sebagai imunostimulan. Kemudian dilakukan ekstraksi bahannya, kemudian kalau bisa sampai ke isolasi bagus, kemudian bisa dilakukan sebelum isolasi itu kan mendapatkan senyawanya kan terlalu sedikit ya. Kalau kita lakukan secara uji in vivo agak susah, maka bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara in silico misalnya. Jadi apa itu pendekatan secara in silico? Adalah pendekatan misalnya dengan menggunakan komputasi, sehingga ketika kita sudah mendapatkan senyawanya, kita sudah ketahui, maka dapat digunakan untuk memprediksi mekanismenya itu seperti apa gitu di dalam tubuh secara komputer. Jadi masih secara teori kayak gitu. Nah, secara teorinya ternyata senyawa dengan struktur seperti itu bisa digunakan untuk mempunyai efek sebagai imunostimulan, imunosupresi dan sebagainya. Jadi untuk justifikasinya kita gunakan dengan cara melakukan pembuktiannya secara laboratorium, misalnya dengan uji in vivo, uji in vitro dan sebagainya.
Nah, uji in vitro ini bisa macam-macam terkait dengan imunostimulan ini, misalnya ada uji limfositnya, kemudian uji pada efek pada sel yang spesifik, misalnya sel T, induksi sitokin, fagositosis makrofag ya pada line pertama tadi itu bisa dilakukan secara in vitro, karena kalau in vitro itu kan bagian dari suatu makhluk hidup ya, kalau namanya juga in vitro. Jadi ini harus dibuktikan lagi kalau pengen apakah dia berefek benar itu dengan melakukan uji in vivo. Jadi kalau uji in vivo ini nanti bahasanya misalnya apakah dia memproduksi antibodi dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil baru dilakukan uji klinik dan seterusnya. Ini adalah beberapa tanaman yang dapat digunakan di dalam fitoterapi terkait dengan komposisi tubuh. Ini ada Gingiber officinale, ada Phyllanthus urinaria, meniran, kemudian ada sambiloto, ada ginseng, ada pace, ada kunyit, ada temulawak dan sebagainya. Nah, kita masuk pada tanaman ya sekarang ya. Tanaman sambiloto ini dia mempunyai kandungan utamanya adalah diterpenlakton, yaitu andrografolit ya. Andrografolit ini tadi kita bahas ya, memang berasannya pahit ya, dan kalau Anda lihat di terpenlakton ya, lakton-laktonnya banyak banget ini, pada ada ikatan lakton-laktonnya, dan secara saintifik dia menimbulkan bersifat hipotoksik imunostimulan pada ekstrakiksan ya, pada ekstrakiksan, karena memang andrografolit ini kalau kita lihat dia bisa larut di dalam dan sebenarnya kalau dalam ini dia tidak hanya andrografolit ya, tetapi kandungan utamanya adalah andrografolit, dan di dalam iksan ini kemungkinan ada juga senyawa-senyawa yang lain yang dia bisa digunakan untuk timbulnya peningkatan stimulan dari si sambiloto tadi itu. Kemudian uji klinis pada pasien juga bisa meningkatkan mengurangi mengurangi gejala 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan sambiloto. Untuk temulawak dia mengandung kandungan kurkumin, kemudian juga dimetoksikurkumin, ada bidesmetoksikurkumin ya, tidak tertulis, kemudian ada minyak aksiri yaitu khususnya terkait dengan santorisol, dan ini menunjukkan dia mempunyai sifat sebagai imunostimulan. Jadi dia secara in vivo ya pada tikus dia bisa meningkatkan efek stimulannya dari hewan ini. Kemudian juga dia juga bersifat antiinflamasi dengan metode penelitian telapak kaki mencit yang diinduksi dengan karagenan. Di dalam mengkudu itu ada scopoletin, kemudian juga ada polisakarida, kemudian ada antrikinon ya. Dalam mengkudu ini juga bisa meningkatkan imunostimulan khususnya pada polisakaridanya. Perhatian pada antrakinonnya, dia bisa bersifat sebagai laksansia. Apa itu laksansia? Biasanya kalau antrakinon masih ingat ketika kita kuliah terkait dengan farmakokinesis fitokimia, dia bersifat sebagai laksansia. Kemudian scopolitannya ini juga bersifat sebagai hipotensif, maka hati-hati untuk orang yang tekanan darah rendah. Phyllanthus ini atau meniran, dia mempunyai sifat terkait dengan imun sistem ini 2 macam. Dia bisa menurunkan, bisa imunosupresan ya, jadi dia bisa imunosupresan, tetapi dia juga bisa bersifat sebagai imunostimulan. Dalam waktu yang sama dia juga bisa bersifat sebagai imunostimulan. Jadi ini berdasarkan penelitian ya, mahasiswa sekalian, kandungan utama yang terdapat di dalam meniran ini adalah phyllantin.
walaupun di dalam ekstraknya sendiri tidak hanya filantin nanti yang bisa menyebabkan terjadinya efek imun sistem ini, baik imunostimulan maupun imunosupresan, tetapi ada juga kandungannya yaitu quercetin, dia adalah suatu flavonoid, kemudian juga ada kaempferol dan sebagainya. Ini adalah mekanisme dari filantis yang berperan di dalam terjadinya sistem imun, mempengaruhi dalam sistem imun. Ini jurnalnya ada di bawah ini slide-nya, tinggal diklik aja. Ini judulnya adalah Insight into the Modulation Effect and Mechanism of Action of Phyllanthus species and their bioactive metabolite on the immune system. Dan ini merupakan filantin ini adalah salah satu metabolit utama ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mekanisme terjadinya. Nah, ini ada tanda merah ini yang menunjukkan bahwa dia melakukan penghambatan. Nah, urutan mekanismenya di dalam ini adalah bahwa ketika LPS itu adalah pemicu radang, dia mencoba menempel pada reseptor TLRA ini ya. Jadi LPS ini mencoba dia akan menempel pada reseptor ini. Ini adalah di permukaan sel ya. Sehingga selanjutnya pilantin ini dia akan bekerja dengan cara menghambat aktivitas dari TLR4. Jadi reseptornya, ketika LPS berusaha mengembang, maka filantin ini akan berusaha untuk menghambat, kemudian menghambat aktivasi dari TLR4 dan juga protein yang lain, yaitu adaptornya itu MYD88 ini. Sehingga jika ini dihambat, maka dia tidak akan bisa masuk atau diteruskan ke dalam sel. Kemudian jalur yang lainnya adalah memutus komunikasi jalur tengahnya. Jadi jalur ketika dia melewati reseptor tadi itu, misalnya dia berhasil tidak bisa dihambat dari jalur penghambat terkait dengan TLR4 dan adaptornya MY88 ini, maka dia akan mengaktifkan kurir kimia. Jadi kurir kimia itu ada di P313AGT misalnya ini, maka dia akan menghambat di dalam tiga jalur utamanya untuk kurir ini ya. Jadi melalui MAPKS ya, jadi dia akan menghambat protein ini ERK12, P18, JNKI. Jadi ketika ini tidak bisa dihambat, maka dia akan menghambat pada jalur kurir-kurirnya menuju ke selnya tadi melalui MPKS, kemudian juga jalur P13KAKT. Dia biasanya ini adalah untuk menghentikan sinyal yang mengatur kelangsungan hidup sel selama peradangan. Juga dia akan menghambur jalur IKK. Jadi IKK ini akan dihambat sehingga tidak melepaskan nuklear faktor Kp dari belanggu IKB-nya. Kemudian target akhirnya adalah bahwa dia akan mencegah aktivasi di inti sel NF-kB di inti sel, sehingga dalam kondisi normal tadi itu NF-kB itu akan masuk ke dalam sel untuk memerintahkan produksi zat peradangan, namun karena ini jalur-jalur ini kan sudah dihambat oleh pilantin, sehingga NF-kB-nya ini tidak akan tidak aktif secara maksimal. Hasil akhirnya apa? Maka terjadi penurunan mediator inflamasi. Gitu ya. Nanti ini Anda bisa pelajari lagi. Ini adalah beberapa macam senyawa lain di dalam meniran yang golongan meniran lah, golongan pilantis. Kalau nggak meniran ya genus dari
Phyllanthus ya. Ada Phyllanthus amarus, ada Phyllanthus ambica, ada Phyllanthus nerori dan sebagainya. Dia mengandung komponen-komponen ini yang setelah dilakukan penelitian ya, secara saintifik terkait dengan mekanisme aksinya, maka memang ini terbukti bahwa Phyllanthus ya, Phyllanthus spesies, Phyllanthus genus Phyllanthus ya, ini juga kebanyakan ada macam-macam ini bisa digunakan untuk mempengaruhi dalam sistem imun ini. Nah, ini kita lihat dari tanaman yang lain ya. Kita akan bahas banyak terkait dengan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk fitoterapi di dalam hubungannya dengan sistem imun. Yang pertama adalah piper longum. Piper longum adalah ada panjang. Piper itu biasanya dia akan mengandung suatu piperin ya. Ini masih ingat kan, kalau ada gugus N di sini berarti dia menunjukkan seperti alkaloid ya. Jadi piperin itu adalah alkaloid, dan ini untuk piperin yang di dalam piper longun atau lada panjang ini, dia bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun ya, peningkatan sistem antibodi dengan meningkatkan total dari WBC itu adalah sel darah putih kayak gitu. Kemudian ini adalah mekanisme kerja piperin sebagai imunomodulator. Yang pertama dia adalah bersifat sebagai imunosupresan, kemudian dia juga bersifat sebagai imunostimulan ya. Jadi untuk ini hampir sama dengan mineral tadi, bahwa dia bisa meningkatkan ketika dia imunosupresan, maka dia bisa mengeblok. Tanda ini artinya mengeblok ya. Kemudian dia juga bisa mengaktifasi stimulan. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Ini saya gambarannya saya mengadep pakai AI ya. Jadi biar memberikan Anda lebih jelas terkait dengan kerja dari si piperin tadi itu. Mangifera atau daun mangga, daunnya ya, tapi itu mengandung mangiferan yang dia juga bisa digunakan untuk meningkatkan produksi dari IgG1 dan IgG2 yang berperan di dalam peningkatan sistem imun. Ini adalah mekanisme kerja mangiferin sebagai imunomodulator, yaitu berbagai macam caranya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya terkait dengan gambar ini. Kemudian ini ada bawang putih, sama seperti yang terdapat di antikanser, ada alisin 2-propenyl thiosulfinat. Dia dapat meningkatkan jumlah monosit dan aktivitas fagositosit, itu pada level yang pertama. Kemudian selain itu dia juga mempunyai sifat antibakteri. Jadi dianya sendiri secara langsung terhadap bakteri dia bersifat sebagai antibakteri. Kandungan di dalam pegagan misalnya itu ada asiaticosat ya. Ini sebetulnya kalau asiaticosat, andrograpolit, kemudian alisin dan sebagainya, itu sebetulnya ini adalah udah umum gitu artinya. Jadi otomatis Anda tahu ya. Jadi kalau asiaticosat ini di dalam pegagan yang digunakan di dalam produk-produk ini, dengan dasarnya adalah dia dapat meningkatkan indeks fagositosis dan juga meningkatkan total dari WBC atau white blood cell. Ini adalah sel darah putih atau leukosit yang merupakan komponen penting di dalam sistem kekebalan tubuh dan diproduksi di sumsum tulang untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan benda asing yang lainnya. Nah, ini adalah Plantago mayor atau Down syndrome. Nah, Down syndrome ini mempunyai beberapa macam senyawa yang terdapat di dalamnya yang bisa digunakan di dalam peningkatan limfosit maupun sekresi interferon. Jadi IFN itu adalah interferon. Interferon itu adalah kelompok protein sitokin yang diproduksi dan dilepaskan oleh limfosit T ya, pasti ingat kan limfosit T. Jadi kayak pertahanan yang ketiga sebagai respon terhadap keberadaan patogen seperti virus, bakteri, dan sebagainya. Nah, ini sudah ada penelitiannya dan bisa digunakan dan untuk peningkatan di dalam sistem. Tanaman Urtica
dioika atau daun jelatan itu juga mengandung isoharmetin 3,0 glukoside. Kelihatan ya, glukos ini adalah suatu glikosida, ada gula di sini pada cincin ikatan dengan nomor 3, ikatan 3 oksida. Nah, ini dia bisa digunakan atau sudah terbukti secara in vitro dia meningkatkan atau bersifat sebagai imunomodulator. Ini sepertinya kayaknya agak ini ya. Ini ada bukan dari Indonesia. Jadi ada Ganoderma lucidum atau resi. Ini adalah jamur lingsi ya. Isinya ada polisakarida. Nah, uji laboratorium ini menunjukkan bahwa jamur Ganoderma ini dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap sel darah putih yang biasanya merupakan bagian penting tentu saja dalam sistem imun. Kemudian apa sih kandungannya dari Ganoderma lucidum ini? Terutama adalah polisakaridanya. Jadi polisakarida dari Ganoderma ini belum spesifik jenisnya apa, tetapi polisakarida. Kemudian juga ada triterpenoid yang dia mempunyai sifat sebagai antioksidan dan bisa digunakan dalam perlindungan sel dari kerusakan. Kemudian juga dia bisa melindungi imunitas sel sehingga dapat digunakan untuk mencegah terhadap penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh produk-produknya ya, walaupun tadi sudah ada gambar-gambarnya kan, sudah ada gambar-gambar produk terkait dengan tanaman, tapi kita akan bahas sedikit yang ada di Indonesia ya, karena di Indonesia itu kan ada 3 komponen yang dianggap sebagai suatu fitoterapi ya. Yang pertama adalah jamu. Nanti kita akan bahas terkait jamu. Jadi sebelum kita lihat contoh dari produk-produknya ini, maka kita akan mengingat kembali terkait dengan produk ini. Yang pertama adalah jamu. Jadi jamu adalah obat bahan alam yang didasarkan pada pengetahuan praktik, lebih ke empiris ya. Jadi pengetahuan praktik dan pengalaman yang diperoleh dari tradisi. Jadi biasanya belum ada bukti ilmiahnya. Dan ini adalah melibatkan penggunaan bahan alami seperti tumbuhan dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan fitoterapi berarti tumbuhan ya. Kemudian biasanya jamu-jamu ini kalau di Indonesia itu nanti ada kayak lambangnya itu seperti kayak pohon ya, bukan pohon dengan pengakaran tetapi tidak ada daun-daunnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan OHT. Jadi OHT adalah sediaan bahan alam yang telah distandarisasi bahan bakunya. Jadi bahan baku yang digunakan dalam produk jadinya nanti itu telah mengalami atau telah memenuhi persyaratan aman, kemudian aman dan mutunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian juga ada persyaratan klaim khasiat. Jadi dibuktikan adanya bukti secara ilmiah atau praklinik. Yang terakhir ini yang sudah Anda ketahui bersama, tapi kita ingatkan lagi bahwa fitofarmaka adalah obat yang telah distandarisasi bahan baku dan produk jadinya. Jadi bahan bakunya sudah, produk jadinya juga, kemudian telah memenuhi persyaratan mutu, kemudian status keamanan dan khasiatnya itu telah dibuktikan secara klinis atau secara ilmiah melalui uji klinik. Kemudian OHT dan fitofarmaka itu disebut OMAI ya. Saat ini terdapat sekitar 62 produk OHT dan 25 produk fitofarmaka di POM menurut OMAI. Apa sih OMAI itu? OMAI adalah obat modern asli Indonesia ya, bisa terbit tahun 2020 itu. Ini adalah contoh jamu ya. Jadi Imogat itu adalah jamu, masuk dalam jamu
sebagai obat tradisional. Jadi berbeda dengan Vatigon atau Imbus. Nanti kita akan bahas ya. Kita bahas Immogard dulu aja. Jadi Immogard ini menggunakan bahan-bahan alami ini tanpa adanya vitamin sintetis. Jadi biar diproduksi oleh apa sih ini? Immogard ini diproduksi oleh Deltomac ya. Memiliki pohon kelapanya. Ini ada kelihatan pohon kelapa dengan lingkaran kuning yang menandakan khasiatnya didasarkan pada bukti empiris. Isinya ada meniran, ada daun kelor, ada kunyit, dan sudah ada nomor registrasi dengan kode TR tradisional lokal. Kemudian ini adalah beberapa obat yang ada tadi. Maaf ya ke slide-nya terlalu cepat. Nah, ini adalah OHT atau obat herbal terstandar yang digunakan untuk memelihara daya tubuh. Ini ada beberapa contohnya. Ini adalah Hextimuno, kemudian ada Niran, ada Sehat Segar dari Wat Ling Xianxiao, namanya Wat Ling Xianxiao. Ini bahasa, maaf ya kalau bahasa ini saya nggak terlalu ini. Bener ya bacanya Xianxiao gitu. Diproduksi oleh Tradimun Gresik ya, bentuknya adalah kapsul, isinya adalah Caeverin rotunda, kemudian juga ada Morindai. Kemudian untuk Niran, namanya juga Niran dari kata meniran, isinya hanya Phyllanthus neruri aja. Kemudian untuk Sehat Segar ini bentuknya juga kapsul, isinya ada Ganoderma japonicum ya. Ini adalah semacam kayak jamur gitu ya, jamur dengan bentuk gede jamurnya. Ada juga mastin ya. Jadi mastin itu adalah mangustatin, manggis. Jadi isinya ada mangustatin di situ ya. Jadi mastin itu berasal dari senyawa yang terdapat di dalam Garcinia mangustana ya. Mangustatin maka dikasih nama dengan mastin. Ini bentuknya adalah kapsul. Ada Vatigon. Di dalam Vatigon ini kita juga melihat isinya juga tanaman saja, yaitu Phyllanthus neruri, kemudian ada Blumea balsamera, ada Zingiber officinale atau jahe merah, dan juga ada sambiloto ya. Jadi kelihatan kalau ternyata untuk OHT ini juga sudah terdapat beberapa macam produk untuk produknya. Ini ada fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini tidak terlalu banyak ya kalau dibandingkan dengan varian dari jamu maupun dari OHT ya, itu tentu saja lebih sedikit, karena untuk membuktikan bahwa dia itu bisa diklaim sebagai fitofarmaka itu kan membutuhkan banyak biaya ya. Di antaranya yang paling memakan pastinya adalah uji klinisnya untuk melihat keamanannya, kemudian juga untuk efektivitasnya pada manusia seperti apa. Tapi ini paling bagus karena sudah terbukti terkait dengan keamanan dan khasiatnya. Ini ada fitofarmaka, yaitu ada Stimuno, ada New Defense ya. Ada New Defense itu dari Veron Pharmaceutic, isinya adalah Phyllanthus neruri sebanyak herba ya, dalam bentuk herba. Itu ada sekitar 50 mg. Jadi kalau herba itu berarti tanamannya yang ada di atas permukaan tanah itu ke atas, kemudian mestinya ada kayak perlakuan di situ ya. Kemudian ada Stimone Forte dari Dexamedica dalam bentuk kapsul. Ini juga herba 50 mg. Kemudian ada Stimone Forte dalam bentuk sirup. Tapi dosisnya lebih kecil, yaitu 25 mg. Ini ada produk yang kalau
kita lihat di ini maksudnya masuk di suplemen kesehatan ya, karena tidak ada tanda terkait dengan jamu, OHT maupun fitofarmaka ya. Dan setelah dilihat dari komposisinya memang ternyata di dalam komposisinya dimasukkan komponen-komponen lain selain dari bahan tanaman. Jadi kalau yang di imbus ini ada zinc ya, ada zincnya picolinate selain tanaman ini. Kemudian kalau di Vituno itu dia juga ketambahan beberapa macam vitamin, yaitu vitamin B1, kemudian vitamin B6 maupun vitamin E. Jadi kategorinya itu masuk di suplemen kesehatan. Jadi ini bisa dilihat dari nomor registrasi BPOM yang biasanya diawali dengan SD. Contohnya misalnya pada ini sudah dicatat ini nanti bisa dilihat SD-nya itu ada SD 162 dan seterusnya lah, saya nggak hafal ini. Maksudnya di suplemen kesehatan. Ini juga beberapa macam contoh produk yang ini juga masuk dalam suplemen kesehatan ya ini. Karena tidak menggunakan logo-logo yang lainnya seperti pada jamu, logo OHT dan sebagainya. Ya, sama seperti yang lainnya, walaupun ini dalam bentuk suplemen kesehatan juga, tapi memang untuk suplemen yang lain ini yang terkait dengan sistem imun, maka penggunaannya itu disarankan tidak lebih dari 8 minggu secara terus-menerus karena bisa menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Ya, mungkin salah satu faktor penyebabnya seperti itu. Demikian ya mahasiswa kuliah dari saya. Ini menjadi tidak panjang karena kalau daring itu tidak, contoh-contohnya menjadi lebih sedikit. Kita ngobrol terkait dengan terkait dengan materi, kita langsung direct ke materinya aja. Beberapa slide tadi ada penjelasannya, tidak terlalu panjang, nanti Anda bisa cari sendiri. Dan ini adalah topik yang terakhir dari saya hanya anti cancer dan imunomodulator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.